Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat login yang saya muliakan? Semoga diberi kelancaran dalam segala urusan. Kisah bijak kali ini berjudulkan kisah seorang sufi yang cerdik mengalahkan setan raksasa jahat. Dikisahkan ada seorang ahli sufi yang sedang mengadakan perjalanan lewat sebuah perbukitan yang terpencil. Tiba-tiba berhadapan dengan raksasa setan yang tinggi besar yang akan menghancurkannya. Sufi itu berkata, "Baik, silahkan mencobanya, tetapi aku bisa mengalahkanmu sebab aku sangat perkasa dalam berbagai hal, lebih dari yang kau bayangkan." "Omong kosong," kata raksasa itu. "Kau ahli sufi yang terpikat pada masalah rohani. Kau tak akan bisa mengalahkan aku, sebab aku memiliki kekuatan badania. Aku 30 kali lebih besar darimu," kata sang raksasa itu. "Kalau kau menginginkan kuuji kekuatan, ambil batu ini dan perahlah air darinya," kata sang sufi. Sang sufi pun memungut sebutir batu kecil lalu memberikannya kepada si raksasa. Setelah berusaha sekuat tenaga, raksasa itu akhirnya menyerah. "Tak mungkin, tak ada air dalam batu ini. Coba tunjukkan kalau memang ada airnya," kata raksasa itu. Dalam keremang-remangan, sang sufi mengambil batu itu, juga mengambil sebutir telur dari kantungnya, lalu memerah keduanya, meletakkan tangannya di atas tangan raksasa. Sang raksasa sangat takjub dan terkesan, sebab orang memang suka terkesan oleh hal-hal yang tidak dipahami dan menghargainya tinggi-tinggi, lebih tinggi dari yang seharusnya mereka berikan. "Aku harus memikirkan hal ini," kata raksasa itu. "Mari ku ajak kau ke guaku dan akan kujamu kau malam ini," ajak raksasa kemudian. Sang sufi kemudian mengikutinya masuk ke sebuah gua yang sangat besar, penuh dengan barang-barang milik para pengembara tersesat yang sudah telah dibunuh. Benar-benar merupakan gua Aladin. "Berbaringlah di sebelahku dan tidurlah," kata si raksasa. "Besok aku akan memberikan keputusan kepadamu." Ia pun membaringkan dirinya dan segera tertidur. Sang sufi yang secara naluri mengetahui adanya bahaya pengkhianatan, segera merasa harus bangkit dan menyembunyikan diri di tempat yang agak jauh dari raksasa. Itu dilakukannya sesudah mengatur tempat pembaringannya tadi, agar seolah-olah tampak ia masih tidur di samping si raksasa. Tidak selang berapa lama kemudian, setelah ia pindah di tempat itu, si raksasa pun bangun. Ia mengambil sebuah batang pohon, menghajar ahli sufi yang dikiranya masih tidur di sebelahnya dengan 7 pukulan yang sangat-sangat kuat. Lalu kemudian si raksasa berbaring lagi langsung tidur. Sang sufi kembali ke tempat tidurnya semula, berbaring lalu memanggil raksasa. "Oh raksasa, guamu ini sangat menyenangkan, tetapi aku baru saja digigit nyamuk 7 kali. Kau harus menyingkirkan nyamuk itu." Hal ini tentu saja sangat mengejutkan bagi raksasa, sehingga ia tidak berani lagi menyerang sang sufi. Bagaimanapun, kalau seorang telah dipukul sampai 7 kali dengan sebuah batang pohon oleh raksasa yang menggunakan tenaga sekuat-kuatnya, pasti dia akan mati.
Paginya si raksasa memberikan kantong kulit lembu kepada sang sufi dan ia berkata, "Ambil air untuk makan pagi agar kita bisa membuat teh." Sang sufi tidak mengambil kantong itu karena kantong itu begitu besar sehingga diangkat pun sulit. Tetapi ia pergi menuju ke sebuah sungai kecil untuk menggali saluran air kecil ke arah gua. Si raksasa menjadi haus. "Kenapa kau tak bawa air?" "Sabar sahabatku raksasa, saya sedang membuat saluran tetap menuju mulut gua agar nantinya kau tak usah membawa-bawa kantong berat itu untuk mengambil air," kata sang sufi. Tetapi raksasa itu terlalu haus dan tak sabar menanti, maka diambilnya kantong kulit itu. Lalu ia menuju ke sebuah sungai mengisinya dengan air. Ketika teh sudah tersedia, ia meminum beberapa galon dan pikirannya mulai menjadi agak jernih. "Kalau kau memang kuat dan kau memang telah membuktikannya, kenapa tak bisa kau gali saluran itu secara cepat, tetapi sejengkal demi sejengkal?" kata raksasa itu. "Sebab tak ada hal yang sungguh-sungguh berharga bisa dikerjakan tanpa penggunaan tenaga sesedikit mungkin. Setiap hal menuntut penggunaan tenaga sendiri-sendiri. Dan saya menggunakan tenaga sesedikit mungkin untuk menggali saluran. Di samping itu, aku tahu bahwa kau begitu terbiasa menggunakan kantong kulit itu sehingga tidak bisa meninggalkan kebiasaanmu," kata sang sufi kepada raksasa. Demikian kisah ini bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel kami ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.